Halo, cek satu, dua, tiga, teman-teman semuanya. Oke, apa suaranya terdengar dengan jelas? Sambil mengundang Mas Andi ya. Oke, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman negarian. Terima kasih berjumpa lagi ke kita seru-seruan selama insya Allah 45 menit sampai 1 jam ke depan untuk membahas chit-chat ngobrol santai tentang bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Nah, kegiatan ngebeduk ini alias negarawan nunggu beduk merupakan inisiatif dari komunitas negarawan.id. Komunitas negarawan ini merupakan kumpulan alumni dari ASN Academy dari berbagai batch yang terdiri dari ASN lintas daerah dan lintas instansi pusat dengan semangat untuk mewujudkan kolaborasi ide dan gagasan untuk mewujudkan transformasi birokrasi di masa depan dan membentuk calon-calon pemimpin bangsa Indonesia di Indonesia Emas tahun 2045. Nah, teman-teman untuk ikut uh, menunggu beduk alias ngabuburit dari komunitas negarawan ini akan mengadakan kegiatan namanya ngebeduk, yaitu negarawan nunggu beduk. Insya Allah selama bulan Ramadan kita akan membahas berbagai tema seru yang akan menemani teman-teman semua sambil ngabuburit. Oke, teman-teman. Nah, dari Mas Andi, sepertinya tadi aku sudah lihat, kita cek dulu ya. Puasanya bagaimana teman-teman? Sudah ada yang bolong? Semoga tetap diberikan kelancaran, kesehatan. Insya Allah beberapa jam lagi waktu Indonesia Barat kita akan berbuka ya. Nah, selama bulan Ramadan ini, eh, Aduh, sorry ya Mas Ardi, ini tiba-tiba mati lampu gimana dong? waduh, oke, halo selamat sore. Bagaimana dok? Sudah bisa dikondisikan? Tadi sempat kita JR, alhamdulillah lancar, terus tiba-tiba mati lampu. Tapi so far bagaimana koneksi internet? Iya. Yang lainnya oke Kalau ya? koneksi internet sebenarnya tidak nggak masalah, cuman karena cahayanya nggak ada ya, jadi pakai cahaya laptop sama sekali. Mohon maaf ya teman-teman ya. Sebenarnya ini pas Tadi, banget tadi pas mau dibuka tiba-tiba mati lampu. Lagi hujan soalnya. oke, sip, mantap, nggak apa-apa. Oke. Cahaya di berkah Ramadan, insya Allah masih menyinari ya untuk live kita 1 jam ke depan. Nah, sebelum Oke. mulai, saya juga mau mengingatkan teman-teman tetap stay tune atau tetap pantau lini masa dalam hal ini Instagram Negarawan, karena kita ada seru-seruan ikutan kuis. Oke, kita mulai aja ya, karena sudah jam 4 lewat. Aku mau cek sound dulu deh teman-teman. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Ada hambatankah atau seperti apa? Masih terlihat tampannya kok, Dok. Terima kasih, Mas Arya. Wow. Mas Iya Mas Gun, coba MS Glow-nya, MS Glow ini boleh punya nggak sih? Sebut merek ya. Wudhu ya, dengan natural, herbal, tapi giginya tetap putih cemerlang. Baik. Oke, teman-teman, kita Baik. mulai. Untuk tema hari ini adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Nah, aku nggak bakalan sendirian, karena aku bakalan menjadi host di Instagram Live sore hari ini dengan mengundang narasumber kita, Dokter Gigi Andi Yusuf Daulay. Monggo Dokter Andi untuk memperkenalkan nama, asal instansi, dan kesibukannya seperti apa sekarang. Oke, terima kasih Mas Ardi. Terdengar ya suaranya ya? Mantap.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Mohon izin ya. Mohon izin perkenalkan saya Andi Yusuf Daulay, biasanya dipanggil Andi. Um, Sehari-harinya berpraktik di klinik Pratama PKTC di bawah unit kerja di bawah BPSDM Kementerian Perhubungan. Gitu. Jadi, tapi pun selama pandemi ini lumayan karena tantangan ya, karena dulu sempat untuk praktek dokter gigi itu dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia sempat dihentikan karena mencegah infeksi silang pandemi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai dengan protokol yang sangat ketat dan kemudian dengan beberapa requirement yang kemudian kita bisa melakukan praktek secara normal sekarang. Jadi seperti itu kegiatannya sekarang, Mas. Oke, baik dokter. Boleh diceritakan bagaimana awal mulanya bagaimana dokter gigi tapi berkarir di instansi dalam hal itu. Mungkin teman-teman nih masih ada Oh, bisa ya dokter gigi ternyata nggak cuma di dinas kesehatan tapi bisa di kementerian. Nah itu boleh di-share dok gimana ceritanya. Jadi kalau di Kementerian Perhubungan itu kan ada beberapa eselon dia punya klinik gitu. Jadi klinik itu untuk digunakan untuk memberikan sertifikasi buat para pelaku atau ya para pelaku transportasi, misalnya para pelaut, kemudian para ya pilot dan segala macamnya gitu. Jadi beberapa eselon dia punya klinik pertama dan khususnya aku di eselon di BPSDM kita punya beberapa sekolah kedinasan sama seperti sekolah kedinasannya misalnya yang PPDN, STAN gitu. Dan kemudian Kementerian Perhubungan juga punya beberapa sekolah, ada 21 sekolah dan saya tergabung dalam satu sekolah itu dan kemudian kita punya layanan klinik dan klinik ini digunakan buat para sivitas akademika dan kemudian untuk masyarakat umum gitu. Kurang lebih begitu. Tapi memang di eselon lain misalnya Direktorat Jenderal Darat, kemudian Perhubungan Udara, kemudian masing-masing punya klinik sendiri sebenarnya. Kurang lebih begitu Mas Ardi. Jadi kenapa ada kemudian beberapa tenaga medis terlibat dalam di Kementerian Perhubungan. Apalagi sekarang selama pandemi ini karena boarding school ya. Jadi kemudian keterlibatan kesehatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari di boarding school itu sangat diperlukan. Jadi terasa banget gitu. Kalau misalnya nggak ada tenaga kesehatan mungkin akan berabe juga ya karena bagaimana kemudian menyusun SOP protokol kesehatan yang ideal di sehari-hari perkantoran dan di sekolah kedinasan gitu kurang lebih. Wah, sekali semoga teman-teman yang menyaksikan live Instagram kita sore hari ini mungkin ada teman-teman yang bukan dari ASN kepikiran wah berarti nanti aku ada kesempatan. Oke, kita mulai Cica teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa sambil jalan. Oke, sebenarnya kan kita baru memulai ibadah puasa Ramadan, ada yang sudah memulai, tapi ada juga yang baru memulai hari ini, belum berbuka ya. Nah, pertanyaannya kita mulai dari yang sederhana dulu. Mungkin dari Dokter Andi bisa menjelaskan bagaimana kondisi rongga mulut saat kita tidak berpuasa dan saat berpuasa. Nah, itu bagaimana, Dok? Oke. Yang pertama, kalau kita berpuasa ada beberapa perubahan gaya dalam kita sehari-hari ya gitu. Karena dalam berpuasa kita pada durasi tertentu kita tidak minum dan tidak makan gitu ya. Dan kemudian hal ini menyebabkan kita intake untuk cairan itu pada saat tertentu akan mengalami dehidrasi begitu. Jadi itu yang mungkin pertama kita berbeda dengan sehari-hari karena kalau sehari-hari kan kita misalnya bisa minum gitu ya tapi pada siang hari selama berpuasa kita tidak minum itu yang pola hidup perubahan yang pertama di antara berpuasa dan tidak berpuasa. Yang kedua gaya hidup apalagi orang Indonesia ya gitu jadi biasanya kita kalau misalnya dalam keadaan berbuka puasa biasanya kita selalu minum minuman yang manis atau makanan yang manis gitu. Jadi sementara di luar Ramadan biasanya memang walaupun kita uh, mengkonsumsi gula, tapi secara kuantitas mungkin akan berbeda, akan lebih banyak ketika kita di bulan Ramadan. Jadi hal kedua itu yang akan membuat kondisi rongga mulut selama berpuasa itu akan berbeda dengan tidak berpuasa gitu. Itu kurang lebih yang pertama. Nah, yang kedua.
Nah, selain itu juga apa uh, tadi penyebab dari kenapa kemudian kita tidak kemudian akibat dampak dari ketika kita tidak mengkonsumsi air pada momen tertentu itu membuat rongga mulut kita itu dalam keadaan kering. Gitu. Nanti kenapa kemudian apa dampak dari itu kering nanti akan kita jelaskan di yang berikutnya gitu ya. Tapi yang tadi ketika rongga mulut dalam keadaan kering dan kemudian ketika intake makanan dalam keadaan asam karena konsumsi gula yang berlebih akhirnya membuat lingkungan rongga mulut yang berbeda dari yang biasanya. Begitu yang di awalnya kurang lebih Mas Ardi. Oke, jadi menarik ya. Jadi dari tubuh kita ada Hmm. regulasi atau penyesuaian adaptasi tentunya dalam berpuasa di Indonesia 13 jam, kita berkurang konsumsi air, intake dan yang lain-lainnya seperti yang dijelaskan, jadi tentunya berbeda. Nah, terus ini juga menarik nih, bagaimana menurut pandangan Islam terhadap kewajiban umatnya untuk terhadap kebersihan rongga mulut, terutama pada saat kita berpuasa, dok? Oke, oke Mas Rudi. Nanti mungkin barangkali tambahin ya Mas Rudi ya. Ini kan sebenarnya kaitannya bagaimana pandangan Islam terkait dengan kesehatan rongga mulut itu. Karena Masya Allah sekali bahwa Islam sangat mengatur semua hal-hal yang sangat spesifik pun diatur dalam hukum Islam dan syariat Islam gitu. Jadi kalau kita memperhatikan ada beberapa hadis yang sangat memperhatikan bagaimana kesehatan mulut ini sangat diperhatikan gitu. Ada sebuah hadis dari hadis sahih dari riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa kurang lebih terjemahannya begini ya. Jadi jika seandainya saya tidak memberatkan umat saya, maka saya ingin menganjurkan umat Islam untuk bersiwak setiap kali sholat gitu. Jadi kalau kita ada sholat 5 kali sehari, maka kita seharusnya gitu diberikan anjuran untuk bersiwak gitu, atau menyikat gigi selama 5 kali gitu. Diandaikan jika tidak memberatkan gitu. Jadi kalau secara hikmah berarti kita memang diminta untuk selalu menjaga kesehatan rongga mulut ini gitu. Karena ini merupakan salah satu area vokal infeksi yang apa ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu dimulai dari rongga mulut. Jadi penting-penting sekali. Gitu. Terus yang kemudian yang kedua ada juga hadis yang menyebutkan bahwa dari Muslim juga, riwayat Muslim menyebutkan bahwa kurang lebih terjemahannya begitu ya. Tapi nanti intinya hadisnya adalah bahwa seorang muslim itu dilarang mengkonsumsi bawang-bawangan ketika memasuki masjid gitu. Jadi karena apa namanya malaikat terganggu dengan bau mulut itu ketika di ruangan-ruangan tempat ibadah gitu. Jadi begitu sangat penting sekali bagaimana kemudian Islam mengatur ini dan memperhatikan konsep terhadap kesehatan rongga mulut itu karena apalagi kita akan membaca kalam-kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita tadarus, kemudian sholat, taraweh dan apalagi tarawehnya sekarang kan sudah mulai rapat ya gitu sopnya ya. Jadi bandingkan sekali, bayangkan kalau misalnya kita mengkonsumsi bawang ketika berbuka puasa dan kemudian kita bawa itu ke dalam ke apa namanya ketika terawih mungkin akan mengganggu jamaah di sekitarnya begitu. Jadi sebegitu pandangan Islam terkait dengan kesehatan rongga mulut. Mungkin secara yang lebih umum lagi ya an-nazafatul minal iman, jadi kebersihan itu sebagian dari iman gitu ya. Jadi kebersihan itu mencakup dari keseluruhan rongga apa namanya keseluruhan badan kita gitu ya. Jadi kalau dalam Kementerian Kesehatan kita punya perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya, atau cuci tangan pakai sabun dan itu sangat relevan sekali dengan bagaimana Islam concern terhadap dengan kebersihan dan kesehatan gitu Mas Ardi. Mungkin Mas Ardi ada mau tambahkan, mungkin pernah baca hadis lain gitu? Aku mau meng-highlight tadi beberapa jawaban dari Dokter Andi. Jadi, Masya Allah sekali ya. Jadi dari Islam sendiri sudah ada guidelines-nya. Tadi sudah di basicnya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan dalam hal ini juga sangat sudah diatur secara sebegitu komprehensifnya. Ada pendekatan sainsnya. Jadi, memang sangat diperlukan dari kita untuk tetap selalu menjaga kebersihan rongga mulut saat berpuasa. Saya juga setuju tadi untuk menghindari makanan yang mungkin beraroma kuat, bau-bawangan. Jadi nanti teman-teman pada saat berbuka puasa harus diperhatikan. Jadi jangan sampai mengganggu kekhusyuan pada saat kita beribadah, terutama jamaah sholat taraweh ya dalam hal ini. Nah terus ya Mas tadi aku juga ada juga hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan kurang lebih bahwa
bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak katsuri. Bagaimana pendapatnya, Dok? Ya, jadi secara fisiologis memang orang yang berpuasa itu mungkin aromanya kalau dibilang kurang segar ya, ya kurang segar dibandingkan hari biasa. Itu kenapa terjadi? Karena memang di dalam ketika kita berpuasa rongga mulut dalam keadaan kering, gitu ya. Dalam keadaan kering ini kemudian itu akan menciptakan aroma yang kurang segar, gitu. Dan itu nanti kita akan cari tahu, akan kita cari bagaimana cara untuk mengurangi ya, walaupun sebenarnya secara fisiologis itu normal-normal aja gitu. Ketika orang berpuasa itu memang kurang segar begitu ya. Dan karena pertama tadi karena kurang intake-nya, kekurangan cairan, yang kedua karena produksi kelenjar salivanya atau air ludahnya berkurang gitu. Karena ketika kita makan, kita masya Allah kita akan menstimulasi mengeluarkan saliva atau mengeluarkan air ludah, dan itu sangat sangat baik sekali untuk meng-cleansing atau membersihkan rongga mulut gitu. Dan selain di fungsi-fungsi lain yang dia mempunyai zat antibakteri dan segala macamnya gitu ya. Tapi intinya ketika berpuasa itu menyebabkan itu gitu. Tapi alhamdulillah kemudian Allah memberikan kompensasi bahwa ketika kita berpuasa kita punya gangguan itu, tapi itu merupakan hikmah yang kemudian ada ganjarannya lah, kurang lebih begitu ya Mas Ardi ya gitu. Dan mungkin nanti kita bisa tanya kepada para fuqaha atau para ahli fikih atau para inilah ya Ustadz untuk lebih jelas. Tapi kalau sepanjang pengetahuan saya mungkin ya itu menyebabkan sebenarnya indikasinya memang normal dan fisiologis terjadi begitu Mas Ardi. Oke, jadi tadi menarik ya bahwa memang di awal tadi pasti ada perbedaan dari kondisi mulut kita, penyesuaian tubuh pada saat berpuasa, jadi baunya semerbaknya, namun sudah insya Allah nanti mendapat ganjaran pahala yang berlipat-lipat ya. Oke teman-teman Negarian, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau diskusikan, boleh langsung chat juga ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah ini Dok, bagaimana pada saat kita berpuasa, kiat-kiatnya menjaga kesehatan gigi dan mulut? Mungkin boleh di-share ilmu praktis seperti apa yang bisa diaplikasikan baik dari anak-anak atau mungkin dewasa atau seperti apa? Monggo Dok, silahkan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa pada kondisi puasa itu ada perubahan gaya hidup ya ketika makan yang menyebabkan gigi kita dalam keadaan kering, rongga mulut dalam keadaan kering. Yang kedua adalah suasana rongga mulut kita dalam keadaan asam ketika kita sedang berbuka puasa karena konsumsi gula yang sangat dengan kuantitas yang sangat berlebihan. Jadi dengan dua gaya hidup yang berubah itu, maka kemudian ada masalah-masalah yang muncul. Yang pertama tadi bau mulut sudah kita diskusikan. Yang kedua adalah dia bisa menyebabkan karies atau lubang pada gigi, ya. Yang ketiga kalau misalnya kita kurang bergizi, maka kemudian akan timbul sariawan atau masalah-masalah lain rongga mulut, gitu ya, atau gusi berdarah, gitu. Nah, kemudian masalah-masalah ini bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi air minum ya, air mineral sebanyak 2 liter minimal ya selama sehari. Jadi kalau dikonversi ke dalam gelas sekitar 8 gelas gitu ya. Jadi ideal enaknya yaitu 8 gelas gitu untuk mencukupi kebutuhan dari kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Kalau bisa lebih, alhamdulillah, gitu ya. Yang kemudian yang kedua adalah kita harus menyikat gigi. Alhamdulillah sudah nyala lampunya. Oke ya. Jadi mau maaf rekan-rekan, tadi ada. Jadi yang kedua saya mengingatkan bahwa kita menyikat gigi 2 kali sehari. Jadi menyikat gigi 2 kali sehari ini sebenarnya tidak berbeda antara berpuasa dan tidak berpuasa. Jadi ketika berpuasa kita bisa lakukan itu setelah sahur atau sebelum sahur gitu ya. Nanti coba teman-teman bisa nanya ada nggak perbedaan antara menyikat gigi sebelum makan atau sesudah makan? Karena masing-masing itu sebenarnya sering ditanyakan nih, kok saya nggak sempat nih, nggak punya waktu ketika untuk menyikat gigi setelah sahur karena keburu-beduk. Buat orang-orang yang memang dia meyakini bahwa menyikat gigi itu harusnya dihindarkan gitu ya. Tapi memang secara fikih kita nanti bicara yang lain, apakah menyikat gigi dan perawatan dental itu membatalkan puasa. Tapi intinya adalah bahwa
sebelum kita sahur pun sebenarnya diperkenankan untuk menyikat gigi. Tadi yang kedua itu sudah, yaitu menyikat gigi 2 kali sehari. Dan ketiga adalah menggunakan mengkonsumsi makanan yang bergizi, kayak kayak serat ya, kayak mikronutrisi begitu. Dan yang selanjutnya adalah ketika misalnya punya gejala, sebenarnya idealnya sebelum Ramadan sih sebenarnya, kalau mau idealnya sebenarnya dilakukan pemeriksaan rongga mulut, dilihat apakah ada masalah. Misalnya masalah-masalah seperti karang gigi itu sangat mengganggu karena akan membuat rongga mulut dalam keadaan bau gitu ya. Jadi itu mungkin tips yang untuk di awal-awal ketika kita misalnya untuk mencegah agar terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut selama berpuasa. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Jadi, teman-teman negarian, aku tadi mau mengulang atau meng-highlight beberapa statement atau pernyataan dari Dokter Andi. Untuk kiat-kiat menjaganya, pertama, tetap kita harus konsumsi air mineral 2 liter dalam waktu 1 hari, supaya kondisi tubuh kita tetap terhidrasi, tetap terjaga kondisi fisiologisnya, apalagi saat berpuasa, juga cuaca sedang panas terik, ataupun ada kondisi yang lain. Kemudian tetap sikat gigi 2 kali sehari setelah sahur. Jangan lupa, jangan langsung tidur. Ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Setelah itu tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, kayak serat dan nutrisi. Dan yang terakhir, sangat disarankan untuk pemeriksaan rongga mulut sebelum ibadah berpuasa. Nah, aku juga mau nanya nih, Dok, idealnya kita melakukan pemeriksaan rongga mulut itu 6 bulan sekali kah? Atau pada saat kita sakit, atau seperti apa bagusnya? Oke. Idealnya adalah kita ketika kita punya masalah kesehatan rongga mulut, idealnya kita harus periksa ke dokter gigi. Itu yang pertama. Dan andaikan misalnya semua masalah sudah tertangani gitu ya, itu idealnya 6 bulan sekali untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala gitu. Ibaratnya konsepnya adalah motor misalnya ya. Kalau motor itu mungkin mereka punya oli ya, mungkin oli yang menjadi menjadi indikator ya. Kalau olinya sudah 10.000 harus ini ya gitu ya, harus periksa gitu, harus servis begitu ya. Kemudian atau misalnya tapi kalau di kedokteran di kesehatan kita lebih memberikan indikator itu di waktu, jadi 6 bulan sekali gitu untuk melihat apakah ada masalah gitu. Tapi selama kalau misalnya dia ada masalah, sama seperti motor, kalau ada masalah memang kita harus bawa ke bengkel ya, kurang lebih begitu ya. Jadi nggak harus menunggu kemudian olinya sudah sampai 10.000 atau 5.000 ya, mau nggak mau kita harus bawa ke bengkel untuk diperbaiki. Nah sama juga untuk pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, kalau misalnya nggak ada gejala, tapi memang harus diperiksa selama 6 bulan sekali. Kenapa begitu? Karena setelah 6 bulan sekali kita idealnya akan biasanya akan terbentuk karang gigi gitu ya. Jadi itu yang harus kita ambil, kita remove dari rongga mulut supaya mulut dalam keadaan sehat dan dalam keadaan segar gitu. Karena nanti rongga mulut yang penuh dengan plak dan karang gigi gitu, itu sebenarnya sumber dari segala penyakit yang ada di rongga mulut gitu. Jadi ketika sudah dalam keadaan bersih, insya Allah maka penyebab infeksi dari rongga mulut itu tidak akan terjadi. Begitu, Mas Ardi. Jadi tetap pemeriksaan rutin, berkala, jangan ditunda-tunda, jangan menunggu terlalu lama. Oke, baik ini Dok, ada pertanyaan dari Kak Tri Febriati. Nah, ini sebut merek sih. Apakah cairan pembersih mulut seperti tit itu berpengaruh untuk mengurangi bau mulut? Monggo Dok jawabannya. Oke. Jadi intinya semua obat kumur itu boleh diperkenankan untuk digunakan gitu ya. Diperkenankan untuk digunakan, tapi idealnya carilah obat kumur yang tidak mengandung alkohol. Jadi ada beberapa memang merek dagang yang menggunakan alkohol yang justru dia akan membuat suasana rongga mulut dalam keadaan lebih kering gitu. Jadi sehingga nanti boleh dicek nanti di ingredientsnya, di kandungannya apakah dia menggunakan alkohol atau enggak. Jika tidak, maka tidak masalah. Maka justru lebih bagus gitu ya untuk menggunakan obat kumur selama 2 kali sehari gitu. Ketika kita setelah sikat gigi gitu. Jadi tidak masalah. Jadi dia apakah kemudian ditanyakan apakah kemudian dia bisa obat kumur ini bisa mereduksi atau mengurangi bau mulut? Ya jelas iya, karena
bau mulut itu kan disebabkan karena aktivitas bakteri yang ada dalam rongga mulut gitu. Jadi ketika misalnya kita sudah mengeliminasi, membunuh bakteri yang ada di rongga mulut itu, kemudian maka kita mengharapkan bahwa flora normal atau suasana rongga mulut kita dalam keadaan stabil dan normal begitu, Mas Ardi. Oke, jadi udah jelas ya Kak, tadi sudah disebutkan boleh pakai obat kumur tapi diperhatikan kandungannya. Disarankan jangan menggunakan atau mengandung alkohol dan tetap didahului dengan sikat gigi ya. Oke, terus pertanyaan ini juga aku tadi mau ditanyain juga sih, cuman sudah ditanyakan dari Kak Damar Sugara, terima kasih. Kalau kita diserang sakit gigi akibat keropos, namun pada saat kita berpuasa, nah bagaimana itu dok pandangannya? Apakah boleh melakukan perawatan gigi atau dalam hal ini perawatannya, tapi pada saat kita berpuasa? Atau seperti apa? Nah juga untuk mengurangi rasa sakitnya bagaimana ya kira-kira? Monggo dok. Oke. Kalau ditanya boleh, pertama ditanya boleh apa enggak gitu ya. Nanti silahkan ditanyakan kepada ahli fikih gitu. Tapi kalau kita mengacu kepada apa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya tidak ada masalah ya selama kita tidak melakukan treatment atau apa namanya tindakan yang berlebihan. Jadi boleh, hukumnya boleh. Nanti silakan teman-teman bisa lagi perdalam lagi di internet. Kalau mungkin koreksi juga kalau saya salah, bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak masalah kalau misalnya teman-teman mau melakukan perawatan kedokteran gigi dan mulut di ke dokter gigi gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Dan yang kemudian yang kedua pertanyaannya adalah apakah apa tadi obat ya Mas Ardi ya gitu. Kalau obat ini, pertama keropos ini bisa disebabkan karena memang aktivitas apa terjadinya karang gigi yang terlalu banyak sehingga dia membuat gigi dalam keadaan asam dan kemudian adanya karang gigi dan kemudian memang ada pada kondisi tertentu yang memang dia secara struktur memang dia giginya sangat sangat rapuh gitu. Jadi itu nanti kalau kita kaji lagi mungkin karena dia bisa jadi intake kalsium semasa kecil mungkin kurang gitu. Tapi intinya itu mengapa buat orang ada pada suku tertentu atau pada orang tertentu dia giginya sehat-sehat terus gitu. Susah terkena apa lubang pada gigi. Pada orang tertentu sangat gampang gitu. Itu sebabkan karena tadi karena kalsiumnya kurang adekuat. Gitu. Nah, kembali lagi tadi untuk di apakah kemudian pengobatannya selama kalau media sakit ya nanti bisa diminum analgetik atau perdeda nyeri untuk sementara, tapi idealnya nanti untuk dilakukan pemeriksaan, dilakukan tindakan, idealnya nanti teman-teman bisa ke dokter gigi untuk dilakukan tindakan. Gitu. Ini itu Mas Arti. Baik, jadi kembali ke poin, jika ada keluhan di sakit giginya, jangan tunda, langsung segera konsultasi dengan dokter gigi terdekat ya. Oke, ini kayaknya ada pertanyaan lagi dok, dari Kamu Barak _JS, sorry kalau saya salah. Sepertinya terlambat untuk join, cuman nggak apa-apa, aku tanyain lagi. Bolehkah sikat gigi pada saat bulan puasa? Iya Mas Ardi, nanti harusnya nanti kita tambah ini ya teman-teman dari ahli fikih ya fatwa ya di grup ini. Jadi intinya kalau yang saya baca, pengetahuan saya tidak ada masalah sebenarnya untuk ketika misalnya kita menyikat gigi dalam keadaan berpuasa gitu. Yang ya ya nanti bisa teman-teman bisa cari lagi di apa namanya. Memang ada memang beberapa fatwa yang ingin berhati-hati gitu ya, ingin berhati-hati supaya untuk menjaga mungkin nanti masuknya nanti odol atau air ya ke rongga mulut masuk ke dalam tenggorokan, mungkin lebih berhati-hatinya ke situ gitu. Tapi secara umum dari Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan bahwa tidak masalah untuk menyikat gigi ketika berpuasa dan bahkan untuk melakukan perawatan dental seperti scaling dan lain-lain bisa dilakukan di dokter gigi selama berpuasa, tidak masalah. Oke, baik. Jadi tidak masalah ya Kak Mubarak. Jadi tetap harus diperhatikan kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Namun pada saat bergosok gigi diperhatikan jangan sampai airnya tertelan. Jadi mungkin bisa diatur kumur-kumurnya atau tekniknya seperti apa sama saat kita berwudu ya. Jangan sampai kebablasan begitu. Oke. Ini sebenarnya mau lanjut ke pembahasan mitos dan fakta tadi siang jam 12.
dari tim negarawan Oke. membuat mini quiz atau trivia, fun fact, atau mitos atau fakta, mau ngetes nih ke seberapa pemahamannya teman-teman atau pengalamannya dari beberapa pertanyaan yang sudah kita ajukan dan menarik. Cuman sebelum ke situ, sebelum saya terlewatkan, ada satu pertanyaan lagi nih dok, dari Bang Ziko. Nah, kalau gigi sudah setengah masih bagus, setengah lagi sudah enggak, solusinya Hmm. atau diganti gigi palsu atau dipertahankan saja? Monggo. Oke, oke. Kalau aku ngasih rekomendasi Bang Ziko, yang pertama kalau selama dia strukturnya masih cukup, masih kuat, masih kokoh, idealnya dilakukan penambalan atau mungkin diberikan dental crown. Gitu. Tapi nanti mungkin kita harus melakukan assessment ya, harus melakukan pemeriksaan dulu gitu. Jadi memang apakah dia bisa dilakukan penambalan ataukah cukup diberikan ibaratnya seperti topi ya, diberikan tutupannya kepalanya atau justru memang dia sama sekali tidak cukup gitu, tidak kokoh lagi untuk menopang tambalan atau menopang itu tadi gitu, dental crown itu gitu. Jadi sehingga harus dilakukan pencabutan gitu. Tapi kalau kasusnya setengah, itu idealnya insya Allah itu masih bisa dilakukan untuk apa ya, untuk dilakukan penambalan atau dilakukan dengan pemberian dental crown tadi atau gitu ya. Jadi nanti mungkin harus diperiksa dulu apakah memang masih kokoh atau enggak. Kalau bisa jangan dicabut. Kenapa? Karena memang gigi itu kan sebenarnya dia tidak seperti jaringan yang lain pada tubuh yang bisa dia kalau misalnya kita kulit tergores atau lecet kemudian dia bisa apa ya regenerasi ya gitu ya. Tapi kalau gigi itu kalau memang sudah terkikis karena dia memang anorganik. Jadi kalau misalnya sudah hilang ya udah nggak ada lagi penggantinya gitu. Jadi kita dari dokter gigi selalu mengusahakan supaya membuang atau apa ya atau ya supaya perawatannya non invasif lah gitu atau supaya tidak berusaha seminimal mungkin untuk tidak mencabut gigi. Tapi andaikan itu adalah opsi yang terakhir memang ya dilaksanakan. Oke, baik. Gitu Mas. Pertanyaannya Bang Ziko ya, jadi kalau masih bagus, dokternya juga sangat mempertahankan kondisinya, diperiksa dulu, dievaluasi dulu, perawatannya seperti apa, apakah tadi dental crown atau yang lain-lainnya. Namun apabila memang sudah setengah ataupun dirasa sudah tidak bagus, ya apa boleh buat, namun tetap selalu konsultasi ke dokter gigi terdekat. Nah ngomong-ngomong nih, sebelum bahas itu aku juga mau curhat ini dok. Sebenarnya aku juga 16 sempat kecelakaan. Jadi beberapa mungkin kalau lihat gigi aku yang di depan ini sebenarnya gigi palsu. Dan tadi aku juga nyambung ke statementnya tadi, perawatan aku juga ada perawatan saraf, dental crown, dan itu sungguh menyiksa sekali. Dan alhamdulillah, Habis walaupun berapa juta? terus harus kontrol. Jadi teman Oke. selama masih ada gigi yang natural, yang dari lahir, mohon dijaga dan keselamatannya ya, jangan sampai amit-amit deh kayak aku nih sampai ada gigi palsu. Panjang ceritanya. Oke, kita langsung ke mitos dan fakta nih dok. Teman-teman nanti boleh juga ya kalau yang belum berkesempatan menjawab pertanyaan di Instastory Negarawan, boleh juga ketik jawabannya di komentar. Kita bakalan seru-seruan. Yang pertama, menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan kuat dapat membuat gigi kita lebih bersih. Mitos atau fakta? Gimana? Mas Ardi gimana? Itu mitos atau fakta Mas Ardi? Gimana? Ini kayak sambil menunggu. Nah, tadi dari jawabannya teman-teman, ternyata banyak yang mengira 96% itu mitos. Nah, 4%-nya fakta. Oke. Nah, dok, tanggapannya. Iya, benar. Alhamdulillah, mitos. Jadi sebenarnya sikat gigi itu adalah hanya untuk mengangkat plak dan makanan yang lengket. Jadi memang untuk pengangkatan karang sebenarnya tidak dilakukan oleh dengan sikat gigi. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan penyikat gigi yang sangat keras gitu. Alih-alih kemudian itu membersihkan rongga mulut kita yang ada justru dia akan melakukan apa ya namanya? Abrasi ya. Abrasi ya kalau dalam bahasa ini ya
biologinya gitu. Jadi dia kemudian nanti kalau misalnya teman-teman perhatikan di gigi itu ada cerukan di bagi dekat akar, dekat gusi. Itu adalah tanda-tanda teman-teman yang melakukan penyikatan gigi dengan gerakan yang salah dan dengan tekanan yang sangat kuat gitu. Jadi idealnya menggunakan sikat gigi yang lembut sekali gitu, yang lembut dan kemudian dengan gerakan yang pelan gitu ya. Karena yang kita angkat itu adalah sisa-sisa makanan, yang kita angkat itu adalah plak. Jadi bukan mengangkat karang gitu. Jadi tidak perlu gerakan yang sangat keras gitu, Mas Arti. Jadi jawabannya apa? Mitos. Ya. Jadi Oke. Okay. teman-teman tadi di highlight jawaban dari Dokter Andi bahwa sikat gigi yang bulu sikat giginya yang lembut dan gerakannya yang benar, jangan kasar, jangan dorok gitu kan, nanti bisa bikin berdarah atau yang lain. Oke, pertanyaan kedua tadi juga sudah dibahas sebenarnya, ini pertanyaan yang menarik. Sariawan dapat diobati dengan vitamin C. Nah, ini kebanyakan teman-teman menjawab fakta dan sisanya mitos 4%. Berapa ya faktanya berapa persen? Faktanya Mas. 64, Dok. Kalau tadi 9, kalau tadi Oh, kalau ini kebanyakan teman-teman menjawab fakta 64%. Apakah benar? oke, mitosnya berarti sekitar 36 ya, 36% ya. Jadi ini pertanyaan yang sangat banyak nih. Jadi dok saya sariawan dan kemudian diberikan vitamin C. Sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya diberikan vitamin C. Tapi yang perlu kita garis bawahi sebenarnya sariawan itu nggak ada satupun single faktor yang dia menyebabkan sariawan dalam tubuh manusia. Jadi kita tidak tahu sebenarnya penyebab sariawan itu apa. Tapi memang ada beberapa faktor yang berkaitan dengan penyebab sariawan. Kalau kita sebutnya namanya faktor predisposisi ya. Kalau Mas Ardi juga pasti tahu gitu. Jadi bukan penyebab gitu ya. Beda kalau misalnya dia sakit lain, ya misalnya COVID-19 ya berarti ininya SARS-CoV-2 gitu virusnya gitu ya. Tapi kalau itu penyebabnya gitu. Nah, kemudian kita berikan antivirus untuk membunuh si bakteri ini gitu, contohnya gitu. Tapi kalau sariawan itu secara medis namanya Stomatitis aptos recurrens, jadi sariawan. Nah, dia itu penyebabnya bisa bermacam-macam. Bisa karena kita stres, atau bisa jadi karena perubahan hormonal, atau juga karena alergi, atau memang karena defisiensi vitamin gitu. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang dia alergen, dia tidak bisa toleran terhadap beberapa makanan tertentu, misalnya gluten misalnya, dia memang kalau kita kasih vitamin C satu gudang pun ya dia tidak berpengaruh gitu ya. Karena memang dia bukan itu masalahnya gitu, bukan karena itu. Tapi memang vitamin C itu dia bisa membantu meregenerasi jaringan, itu konsepnya begitu gitu. Jadi dia membantu memulihkan, mengembalikan jaringan-jaringan yang sudah hilang gitu. Itu adalah vitamin C. Tapi kita perlu asesmen dulu masalahnya apa gitu. Karena ini kalau misalnya kita waktu mahasiswa dulu sering banget tuh, kalau misalnya mau dekati ujian, masa-masa hektik, itu biasa sariawan. Kenapa? Karena dia memang stres. Karena stres itu akan mempengaruhi terhadap hormonal dalam tubuh yang itu akan berdampak kepada munculnya sariawan gitu. Jadi itu bisa terjadi kan gitu. Jadi obatnya apa ya? Obatnya ya healing ya. Kalau zaman sekarang healing ya. Jadi cari apa ya itulah pengobatan diri yang membuat kita menjadi lebih tenang, lebih damai, begitu ya, bersyukur gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada juga buat orang-orang yang dia sariawan itu awalnya karena dia tergigit gitu ya, karena misalnya dia menggigit bakso atau gigit daging yang kemudian tidak pelan-pelan atau mungkin takut diminta sama temannya cepat-cepat gitu misalnya ya. Jadi akhirnya tergigit dan itu bisa menjadi cikal bakal terjadinya sariawan gitu. Jadi kalau sariawan itu hanya dapat diobati dengan vitamin C, apa ya jawabnya ya Mas Ardi ya? Bisa mitos, bisa fakta. Kalau dia fakta ya memang vitamin C itu membantu meregenerasi penyembuhan jaringan. Tapi kalau dia sebagai apa namanya? Sebagai obat tunggal itu rasanya mitos sih gitu. Karena memang sariawan itu banyak penyebabnya. Begitu. Oke, jadi perlu diperhatikan lagi ya, Dok. Penyebab sariawannya tadi macam-macam, bisa stres, bisa perubahan hormonal, alergi, defisiensi vitamin, atau kekurangan vitamin, dan juga tadi aku tertarik yang terakhir, kegigit bakso. Jadi makannya buru-buru, ada trauma, akhirnya ada bagian bibir atau mulut yang hilang. Nah, tentunya vitamin C-nya di sini berfungsi untuk
memperbaiki jaringan yang hilang akibat dari sariawannya tadi. Namun, sekali lagi perlu kita cari tahu dan konsultasi dengan dokter gigi apa sih penyebab sariawannya. Jadi bukan faktor tunggalnya langsung minum vitamin C. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, ini masih ke soal sikat gigi. Gusi berdarah saat menyikat gigi adalah hal yang normal, mitos atau fakta? Ini 50-50 dok. Gimana? Teman-teman 54% fakta, nya 46% mitos. Jadi hampir imbang. Bagaimana dok? Tadi kalimatnya adalah menyikat gigi. Gimana Mas Ardi? Maaf. Saat menyikat gigi adalah hal yang normal. Oh, oke. Jadi kalau misalnya seseorang dengan individu yang rentan, yang gampang sekali berdarah ketika menyikat gigi, maka ada tergejala tanda-tanda infeksi atau peradangan pada rongga mulut. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa itu kurang normal ya, gitu, atau patologis, terjadi ada gangguan gitu. Tapi buat mereka yang memang individu yang sikat giginya yang memang keras banget gitu ya, sampai mau trauma ya, atau injury atau trauma, ya bisa menyebabkan perdarahan. Tapi ini perdarahannya sifatnya fisiologis ya, atau perdarahan yang normal gitu. Karena memang bukan karena ada aktivitas mikrobakteri yang ada di situ gitu. Jadi kalau disebutkan berdarah itu adalah hal yang normal ketika kita menyikat gigi. Jawabannya berarti mungkin cenderung mitos ya, mungkin cenderung fakta, karena misalnya kita berarti ada gangguan pada rongga mulut begitu. Oke, semoga clear ya teman-teman. Nah, cuman kalau pada saat menyikat gigi ternyata sering keluar darah berlebihan atau sampai ada sakit yang lain, lemas atau yang lain, juga kembali segera periksa ke dokter gigi. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik dok. Sikat gigi langsung setelah selesai makan itu baik. Ini sayangnya saya sedikit merubah ya tadi opsinya. Mungkin takutnya nih teman-teman salah pencet, curiganya. Karena kebanyakan yang menjawab mitos itu hampir 96%. Sedangkan 1 orang atau 4% menjawab fakta. Bagaimana dok tanggapannya? Emang kalimatnya tadi di awal gimana mas? Bahwa apa? Sikat gigi setelah makan, langsung nih makan itu adalah yang baik. Oke. Jadi jawabannya memang tidak baik ya kalau kita menyikat gigi setelah makan. Maksudnya setelah di situ memang itu idealnya 30 menit setelah makan. Nah, itu jawabannya. Jadi idealnya adalah 30 menit kita setelah makan baru kita diperkenankan untuk menyikat gigi. Kenapa? Karena kalau kita habis makan, suasana rongga mulutnya masih dalam keadaan asam. Sehingga kita lakukan aktivitas menyikat gigi, gerakan mekanik yang kemudian dia akan membuat terjadinya abrasi atau terjadinya ya gitu ya, perusakan jaringan gitu. Jadi idealnya adalah 30 menit setelah makan gitu. Bagaimana kemudian jika saya tidak bisa melakukan hal itu? Misalnya kalau pagi berangkat sekolah saya nggak sempat, saya biasanya udah mandi dulu baru makan, ya kan, udah sikat gigi dulu baru makan gitu ya. Karena ya nggak masalah gitu, karena ketika kita menyikat gigi kita sudah mengeliminasi, kita sudah membuang bakteri gitu yang terjadi ketika terjadi di malam hari, kan dia aktivitasnya gitu ya. Jadi ada akumulasi bakteri gitu. Ketika kita pagi hari kita sikat gigi dengan zat antibakteri yang ada di pasta gigi, kemudian dia bisa ya udah mengeliminasi, meremove bakteri-bakteri yang ada di rongga mulut, sehingga kita nyaman, kita aman untuk untuk sarapan. Tapi konsekuensinya adalah bagaimana kalau saya makan daun singkong gitu, ya itu berarti berarti ada sisa-sisa makanan yang lengket ya gitu. Tapi memang intinya begitu. Jadi tidak ada masalah sebenarnya antara sebelum dan setelah 30 menit setelah makan gitu. Jadi kesimpulannya gimana Mas Ardi kalau itu? Gitu. Apa ya kan? Karena tadi jawabannya kalau misalnya setelah makan berarti nggak baik ya. Setelah makan nggak baik nih, tapi kalau 30 menit setelah makan itu bagus, gitu, ideal. Gitu. Idealnya 30 menit setelah makan ya. Oke, pertanyaan. Iya. Oh, sebelum itu dan ini juga berlaku ya pada saat kita
setelah mengkonsumsi misal es krim, coklat, permen atau yang itu kan berarti Hmm. ya dok ya, tidak masalah makanannya mau apa aja, tapi disarankan 30 menit setelah aktivitas makannya selesai ya. Nah, sebentar. Ini kalau makannya itu dia untuk cemilan atau untuk makan ini ya, makan utama ya? Apa ya namanya ya? Misalnya kita sarapan pagi misalnya di luar puasa ya, misalnya kita makan jam 7. Kemudian kita mau makan snack misalnya, makan kacang-kacangan atau es krim jam 10 misalnya, ya. Ya, tidak ada masalah sebenarnya, tapi karena kalau kita sikat gigi juga akan keseringan akan mengganggu gitu. Akan seperti saya sampaikan bisa membuat abraksi, tapi eh, kita harus kemudian membuat suasana rongga mulut dalam keadaan basah kembali atau dalam keadaan pH yang stabil. Kalau tadi ketika kita makan, aktivitas keasaman itu sangat rendah atau pH-nya di bawah 7. Nah, solusinya adalah kita harus minum air putih, berkumur-kumur dengan air putih untuk menyeimbangkan pH-nya itu kembali. Begitu, Mas Ardi. Oke, sip. Nah, Jadi sehingga ketika makan es krim, ya makan es krim tadi atau makan coklat atau makan permen di luar dari kudapan ya, berarti cemilan setelah makan utama itu bisa dihindari gitu, Mas Ardi. oke, oke, oke. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini juga sangat menarik. Saya juga sebenarnya bingung kalau ditanya, semakin banyak pasta gigi yang digunakan, maka gigi kita akan semakin bersih. Mayoritas teman-teman 79% menjawab mitos, 21% fakta. Jadi, apakah pengaruh Hmm. semakin banyak pasta gigi berarti apakah pengaruh dari jumlah pasta gigi yang kita taruh di sikat gigi itu berpengaruh ke kebersihan gigi kita, dok? Atau ada takarannya sesuai dengan rekomendasi dokter? Bagaimana, dok? Oke, oke. Kalau kita menyikat gigi sebenarnya kita memperhatikan kualitas ya, bukan kuantitas gitu. Jadi memang yang paling penting adalah durasinya dan kemudian gerakannya benar, metodenya benar dan kemudian ya kuantitasnya memang diperlukan juga gitu, tapi nggak menjadi pertimbangan utama gitu. Jadi kalau kita menyikat gigi yang dengan menggunakan pasta gigi yang terlalu banyak, yang pertama takutnya tertelan ya, gitu. Jadi akan membuat gangguan pada sistem pencernaan dan dalam pasta gigi juga ada fluoride yang kalau misalnya kita terlalu konsumsi mungkin bisa membuat toksik gitu. Jadi kita bisa untuk apa namanya untuk apa tuh namanya ya ukurannya ya ukuran pasta giginya bisa mengacu kepada label gitu ya labelnya karena memang antara label satu dengan yang lain mungkin akan berbeda kuantitas yang diperlukan. Tapi idealnya rata-ratanya kita merekomendasikan untuk orang dewasa sebesar kacang polong, tapi untuk anak-anak sebesar biji beras gitu. Jadi itu. Tapi nanti untuk lebih ininya dan akuratnya bisa teman-teman untuk merujuk kepada apa namanya di labelnya itu, gitu, di pasta giginya. Gitu. Oke, jadi kebanyakan tidak baik, takutnya tadi tertelan, dan juga ada zat fluoride atau yang lainnya, zat kimia yang nanti menimbulkan masalah baru. Dan tadi juga disarankan tetap membaca dari label atau kemasan dari pasta gigi, namun disarankan untuk orang dewasa ukurannya sebesar kacang polong, untuk anak-anak sebesar biji beras. Oke, kita lanjut, dok. Ini juga menarik. Gigi yang sehat adalah gigi yang berwarna putih. Ini teman-teman Hmm. 83% mitos menjawabnya, dok. Bagaimana, dok? Hmm. Ya, setuju sih. Jadi gini, kita kan sering banget tuh dijejali dengan iklan komersil yang menampilkan talent yang ya giginya bagus banget gitu lah ya, ideal putih gitu. Ya sama seperti iklan body lotion atau iklan iklan rambut atau sampo pasti yang akan tampilkan ya rambut yang paling bagus atau yang body lotionnya itu yang kulitnya yang paling bersinar lah ya, gitu. Jadi sama juga seperti iklan pada odol pasta gigi kan suka banget tuh talentnya yang putih giginya gitu. Padahal sebenarnya untuk orang Indonesia karena memang gennya gitu ya, DNA-nya begitu, sebenarnya tidak putih sebenarnya, tapi dia lebih cenderung agak sedikit ke kuning-kuningan gitu ya. Jadi tapi bukan kuning banget, tapi memang apa ya? Um, Indikatornya bukan di situ. Ya kesehatannya indikator apakah ada lubang, apakah ada infeksi gitu ya. Dan kemudian nanti warna itu menjadi ya
alternatif. Kadang kita bicara tentang estetik, bicara tentang justru yang putih itu kan kita sering lihat tuh artis-artis yang giginya kayak putih kayak tembok itu kan justru nggak natural dan nggak bikin bagus sebenarnya. Jadi beda banget kulitnya yang hitam tapi giginya sangat putih banget. Jadi mending ya kulitnya kita menyesuaikan dengan warna gigi gitu ya. Jadi memang dia tidak menjadi indikator utama apakah gigi itu sehat atau enggak. Tapi memang pada kondisi tertentu ada orang yang memang giginya kuning karena memang dia itu punya masalah mungkin dengan gaya hidup atau memang karena dia mungkin semasa kecil sering minum obat. Mungkin ya ada beberapa antibiotik yang dia penyerapannya sangat masuk ke dalam jaringan gigi sehingga dia merubah warna gigi gitu. Dan kemudian ada juga pada orang-orang yang misalnya dia apa namanya air minumnya itu apa ya basada ya namanya ya. Pokoknya begitulah yang sering dia memang air minumnya mengandalkan dari air hujan dan kemudian dia atau dari sungai yang memang dari waduk yang memang kurang secara ini ya, secara biologinya kurang baik. Jadi sehingga kemudian ketika dia mengkonsumsi itu akan berpengaruh kepada warna gigi gitu. Tapi kalau kita buat yang normal-normal aja sebenarnya giginya memang rada-rada kuning gitu. Jadi itu yang ideal. Kalau teman-teman perhatikan, dokter gigi ya bahkan spesialis pun coba diperhatikan giginya. Itu nggak terlalu putih-putih banget kan giginya gitu. Bahkan yang mereka yang spesialis konservasi gigi yang khusus yang bisa melakukan pemutihan gigi. Bahkan justru mereka lebih menggunakan ya gigi yang alami atau gigi yang natural ya begitu. Oke, nah follow up question atau pertanyaan selanjutnya. Nah, aku juga tadi tertarik, jadi penyebab gigi kuningnya banyak ternyata, apakah dari sejarah pemberian obat atau yang lain, apakah air minumnya seperti apa. Tapi ada juga dok, kita apalagi ya orang Jawa, saya juga orang Jawa sih. Kalau memulai aktivitas sehari-hari itu harus ngeteh, harus kopi, mungkin ada beberapa juga teman-teman yang merokok. Nah, itu berpengaruh juga kan dok ke nanti perubahan warna gigi kita menjadi sedikit lebih kuning? Iya, berpengaruh karena memang setiap yang kita mengkonsumsi zat pewarna secara tidak langsung akan uh, kecil atau besar pasti akan berpengaruh kepada jaringan gitu ya. Jadi memang ya itu berpengaruh teh, kopi, ya bahkan jus sekalipun ya jus yang mengandung pewarna ya seperti tomat atau wortel dia tetap kita secara normal memang akan mengabsorpsi akan yang menarik lah ya zat pewarna dalam itu gitu. Makanya idealnya ketika kita sudah mengkonsumsi segala macam pun idealnya kita untuk apa namanya minum air putih ya untuk kemudian menstabilkan rongga mulut ya gitu. Oke, terima kasih dok. Mungkin yang terakhir sebelum kita lanjut ke pertanyaan, ada statement yang menarik di sini. Mencabut gigi dapat menyebabkan kebutaan. Teman-teman menjawab sedikit seimbang, 57% mitos, 43% sisanya fakta. Bagaimana dok pandangannya atau pendapatnya dok? Ya mitos lah ya, itu jelas-jelas mitos karena saraf ke mata itu sangat berbeda saraf ke gigi ya gitu. Jadi saraf ke mata itu kalau teman-teman nanti ada saraf ophthalmicus ya di 12 saraf kranial itu saraf ophthalmicus itu berbeda sama saraf kranial trigeminal ya untuk yang ke untuk kerang bawah dan kerang atas itu sangat berbeda. Jadi ya tidak ada kaitannya sebenarnya antara kebutaan dengan pencabutan gigi. Justru ketika kita misalnya tidak melakukan pencabutan gigi pada gigi yang sangat infeksinya pada gigi atas, khawatirnya justru dia akan menjalar ya infeksinya sampai ke atas gitu. Itu justru yang lebih berbahaya gitu. Terus pernah tuh ada kasusnya bahwa oh saya dulu habis sikat gigi tuh mata saya jadi ya kunang-kunang keder gitu ya. Ya bisa jadi sebenarnya apa ya psikosomatis ya atau karena dia mungkin dia tegang ya atau kurang rileks ketika melakukan pencabutan gigi sehingga dia kan kalau misalnya orang dalam keadaan tegang kan dia ini ya gemetar gitu ya bayang berkurang matanya berkunang-kunang gitu ya jadi ya bisa jadi itu yang menyebabkan dia mungkin rasanya dia merasa visusnya ya penglihatannya mungkin kurang baik setelah melakukan pencabutan gigi tapi memang saya simpulkan bahwa tidak ada kaitan pencabutan dengan kebutaan. Ya, sip, mantap teman-teman. Jadi sudah jelas ya. Jadi tidak ada hubungan nih karena daerah tadi yang sudah dijelaskan Dokter Andi, persarafan di daerah penglihatan atau daerah mata dengan yang di gigi jauh berbeda. Nah, jangan-jangan
sebelum dicabut gigi ini udah stres nih, udah deg-degan, udah gitulah. Nah, itu nanti perlu konsultasi lagi seperti apa bagusnya. Oke dok, ini juga ada pertanyaan salah satu followers kita. Oke, pertanyaannya agak panjang. Kalau dalam kasus infaksi gigi bungsu, ada 3 atau 4 gigi yang bermasalah atau mesti dicabut. Apakah boleh dicabut seluruhnya secara bersamaan atau seperti apa, dok? Ih, siapa? Siapa yang nanya sih, Mas Ardi? Boleh, follower sejati kita nih. Oh, boleh banget, justru lebih enak tuh kalau bisa sekali mencabut empat-empatnya biar nggak ada PR lagi gitu. Karena nanti biasa langsung dibius tuh setengah badan selesai masuk ke ruang oka, 1 malam untuk ini untuk di ruangan. Habis itu kita pulang dengan damai dan tentang. Karena memang gigi yang belakang itu kan suka bikin masalah ya. Sama saya juga sebenarnya giginya yang belakang itu nggak tumbuh dengan baik, justru di belakang sama sekali nggak tumbuh. Jadi kalau udah kayak ronsen, makanya dia tertidur nyenyak di dalam sini gitu. Jadi teman-teman yang sudah keluar, alhamdulillah berarti sudah naik. Saya bahkan justru nggak keluar. Jadi memang di usia sampai 37 tahun masih ada kasus yang begitu. Jadi kalau mau dicabut ya nggak apa-apa, bagus. Jadi empat-empatnya sekaligus. Kalau justru kalau cabut satu-satu kan nanti, karena itu jatuhnya ke bedah minor sih, ke apa namanya, iya, ketindakan bedah. Jadi persiapannya ya apa namanya ya harus masuk ruang oka gitu. Jadi kalau mau sekalian udah sekalian aja tuh, udah lebih enak. Pulang dari situ udah nggak ada PR lagi kan? Oke, sip, mantap. Jadi lebih plong ya, langsung semuanya dicabut eksekusi. Oke, Iya. dok, ini berhubung karena waktunya sudah mau 1 jam, jadi kita mau Hmm. mengarah ke closing. Saya mau minta closing statement dari dokter untuk merangkum beberapa diskusi atau chat kita, apa-apa saja nih tadi menjaga kesehatan gigi dan mulut, terutama pada saat kita berpuasa. Monggo dok, silahkan. Oke, terima kasih Mas Ardi. Jadi gini, pertama ketika kita berpuasa mungkin ada perubahan gaya hidup kita ketika berpuasa. Ya mulut akan terasa lebih kering, kemudian akan terasa lebih menapas kurang lebih segar gitu ya. Dan kemudian ketika kita misalnya makan-makan konsumsi gula yang berlebihan sehingga nanti akan membuat berisiko untuk terjadinya lubang pada gigi. Tapi pun ya Mas Suci Allah telah memberikan kita segala dengan anugerahnya gitu. Kalaupun kita misalnya itu sudah ada jalannya gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya dengan sikat gigi 2 kali sehari ya, pagi dan malam sebelum tidur. Paginya mau sebelum sahur atau setelah sahur boleh, atau setelah bangun pagi juga boleh ya gitu. Dan kemudian bisa untuk apa namanya konsumsi air minum 2 liter, minimal 2 liter dalam sehari, atau setara dengan 8 gelas, dan kemudian bisa menggunakan obat kumur jika diperlukan, atau menggunakan dental floss atau benang gigi untuk membersihkan sela-sela pada gigi. Selain itu, kemudian kita bisa menghindari makanan-makanan yang apa namanya yang tajam ya, yang berbau tajam, karena di kalau kondisi rongga mulut yang sangat kering begini, dia akan memperparah gitu. Jadi nanti kalau mau memakan durian ya nanti aja setelah lebaran gitu ya, paling tidak gitu ya. Jadi itu kita membantu untuk kita lebih segar dan kemudian ibadahnya lebih lancar gitu. Dan apa namanya ketika kita apa namanya ketika kita berpuasa kan berarti nggak ada makanan yang masuk ya. Berarti juga kan berarti nggak ada suasana suasana di sini kan nggak dalam keadaan nggak ada makanan yang lengket gitu ya. Jadi juga tetap stabil sebenarnya idealnya gitu. Jadi itu aja. Oke, sip, baik. Aduh, mantep banget nih dok diskusi kita. Kalau bahasanya milenial nih daging semuanya ya. Sudah 1 jam kita ngebeduk menemani teman-teman negarawan untuk menunggu waktu azan maghrib. Dan semoga apa yang sudah kita diskusikan untuk sore hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Dan tetap dijaga gaya hidup yang bersih dan sehat selama berpuasa. Dan juga kami dari tim Negarian juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Gigi Andi Yusuf Kaulay sudah meluangkan waktu sharing-sharingnya kepada teman-teman semua di sini, menambah pemahaman kita bahwa tetap selalu ada poin penting menjaga kebersihan gigi dan mulut, terutama saat berpuasa. Oke, baik, terima kasih ya dok. Semoga sukses dan sehat selalu, puasanya lancar.
Nah, teman-teman saya Oke, juga sama-sama. sip, mantap. Mau reminder bahwa seru-seruan kita atau ngebeduk episode 1 sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Dan jangan lupa untuk ikuti update terus informasi ngebeduk dari kuis dan kuis serunya juga dari Instagram negarawan.id. Dan tentunya besok kita akan membahas tentang ASN perantau. Nah, itu seru banget sih bagaimana teman-teman yang berprofesi sebagai ASN namun jauh dari orang tua. Nah, juga tidak lupa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga teman-teman diberi kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan dalam segala sesuatu aktivitasnya. Dan tidak lupa kami juga selalu mengingatkan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, dan menghindari kerumunan, dan juga menghindari makan bersama dalam hal ini. Kurangi mobilitas atau berkumpul ya, dan tetap menjaga jarak demi kebaikan kita. Akhir kata, terima kasih dan sampai berjumpa di lain kesempatan, dan jangan lupa besok tetap di Allah Badasar kita akan tetap live dengan tema seru yang selanjutnya dan ada kuis. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada penyampaian atau yang salah atau kurang berkenan, dan saya akhiri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan Salam. Dadah, selamat berpuasa. makasih ya semuanya yang sudah join.